Hai, perkenalkan nama saya Anta Tresya dengan NIM C1C021082 dari Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai teori dan hipotesis penelitian. Baiklah, yang pertama kita harus mengenal apa itu teori. Jadi, setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, atau generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Maka dari itu teori adalah kumpulan dari konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Nah, di sini ada 3 jenis teori. Yang pertama itu adalah deduktif, dalam memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua itu adalah induktif, menerangkan dari data ke arah teori. Ini kebalikan dari teori deduktif tadi. Dan yang ketiga itu adalah fungsional, ialah interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Ini fungsional kayak sebab akibat begitu. Jadi berdasarkan 3 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai yang pertama, teori menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Selanjutnya itu ialah kerangka teoritis. Kerangka teoritis ialah kerangka berpikir jadi kerangka teoritis ini disebut juga kerangka berpikir ya. Jadi kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, proses membuat kerangka teoritis ini termasuk yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori tersebut. Yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model. Nah, selanjutnya itu ialah komponen kerangka teoritis. Kerangka teoritis mempresentasikan hubungan di antara variabel-variabel. Nah, variabel itu di sini ada 4 jenis ya. 4 jenis variabel, yaitu pertama itu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator atau moderasi, dan yang keempat itu adalah variabel perantara atau intervening. Nah, teori yang menjelaskan hubungan tersebut serta sifat dan arah dari hubungan tersebut. Dengan demikian, komponen-komponen dari kerangka teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel relevan yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, model konseptual sebagai sarana untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, penjelasan yang jelas tentang mengapa hubungan tersebut ada. Nah, di sini ada hipotesis. Berdasarkan arti katanya, hipotesis berasal dari dua penggalan kata, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis. Nah, itu dari makna katanya. Sedangkan dari definisinya sendiri, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis hipotesis. Nah, di sini jenis hipotesis ada 3. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan, yaitu pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Yang kedua, hipotesis kerja dan hipotesis null diuji dengan menggunakan statistika.
Jadi hipotesis ini digunakan diuji dengan rumus-rumus statistika. Nah, yang ketiga itu adalah jenis hipotesis tentang ideal versus common sense. Ialah menguji adanya hubungan logis antara keseragaman pengalaman empiris. Hipotesis ideal adalah peningkatan dari hipotesis analisis. Nah, selanjutnya ialah manfaat hipotesis. Ada dua alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Kedua alasan tersebut, yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang tersebut. Yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis dapat menunjukkan kepada peneliti prosedur apa yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Nah, sedangkan manfaat hipotesisnya sendiri di sini terdapat 4 yang saya sajikan di dalam PPT. Yang pertama ialah memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Dan yang ketiga, memberikan arah kepada penelitian. Dan terakhir, memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Ini mengartikan hipotesis harus merupakan pernyataan tekaan tentang hubungan-hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Mengartikan bahwa hipotesis harus cocok dengan fakta. Artinya, hipotesis harus terang. Kandungan konsep dan variabel harus jelas. Dan yang ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu. Artinya, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuannya. Jadi, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji baik dengan nalar dan kekuatan memberi alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistika. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Mengartikan bahwa hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Dan yang terakhir itu ialah hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Artinya hipotesis juga harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dikuasai. Selanjutnya di sini ada sumber menggali hipotesis. Jadi di sini ada sumber-sumber yang kita dapat temui untuk menggali hipotesis kita. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang ilmu. Kedua, materi bacaan dan literatur. Ketiga, wawasan serta pengertian yang mendalam tentang suatu wawasan. Keempat, data yang tersedia. Kelima, imajinasi atau angan-angan. Keenam, analogi atau kesamaan. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan tentang kebiasaan atau kegiatan dalam daerah yang sedang diselidiki. Nah, di sini juga ada cara menguji hipotesis. Apabila peneliti telah mengumpulkan dan mengolah data, bahan pengujian hipotesis tentu akan sampai kepada suatu kesimpulan, menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis, maka hipotesis alternatif atau HA menjadi hipotesis nol atau HO. Misal dengan asumsi bahwa populasi tergambar dalam kurva normal, maka jika kita menentukan taraf kepercayaan 95% dengan pengetesan 2 ekor, maka akan terdapat 2 daerah kritik, yaitu di daerah ekor kanan dan di ekor kiri kurva, yang masing-masing 2,5%. Dapat dilihat di PPT ini ada gambar kurvanya ya. Jadi daerah kritik merupakan daerah penolakan hipotesis atau hipotesis nihil dan disebut daerah signifikasi. Sebaliknya, daerah yang terletak di antara dua daerah kritis yang diarsir dinamakan daerah penerimaan hipotesis atau daerah non-signifikasi.
Nah, cara menguji hipotesis menggunakan daerah kurva normal dan dari perhitungan z-score dengan rumus, di sini ada rumusnya yaitu z sama dengan x dikurang sigma x per SD. Nah, apabila harga x-score terletak di daerah penerimaan HO, maka HA yang dirumuskan tidak diterima. Nah, pengujian hipotesis dapat pula dilaksanakan dengan data kualitatif. Misalnya, setelah melaksanakan interview yang intensif, seorang periset kemudian menyusun kerangka teoritis. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut. Jika dalam hal setelah dilakukan pengujian ternyata faktor penyebabnya bukan dari ketiga variabel yang telah disebutkan, tersebut, maka fenomena ini disebut sebagai the negative case method. Dalam kondisi ini, teori dan hipotesis harus terus direvisi sampai diperoleh teori yang kokoh. Nah, cara menguji hipotesis menutup presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan presentasi singkat saya. Terima kasih.